Semua orang percaya peradaban besar Nusantara lahir dari Jawa. Tapi bagaimana kalau yang tertua justru tersembunyi di balik hutan-hutan barat? Sebuah gunung berbicara, tapi kita menutup telinga. Batu-batu kuno disusun rapi ribuan tahun sebelum Borobudur dibangun. Dan catatan dari Tiongkok serta India tak menyebut Jawa terlebih dulu, melainkan sebuah negeri sunyi bernama Sunatala, Tanah Sunda Lama. Kalau semua ini benar, maka mungkin selama ini kita salah menulis sejarah. Sebelumnya bantu subscribe, like, komen, dan bagi yang ketik amin di komentar, Mimin doakan rezekinya lancar. Amin, Allahumma amin. Sebelum aksara dikenal, sebelum candi berdiri di Jawa Tengah. Ada yang lebih tua, yang tercatat bukan di kitab, tapi di tanah, di Gunung Padang. Batu-batu disusun secara sadar, mengikuti bintang, menyembah langit, mengirim doa melalui getaran bumi. Rakyat Sunda kuno tak mencatat sejarah dengan tinta, tapi dengan simetri, matahari, dan batu. Dan kini, mereka bersuara kembali. Gunung Padang Cianjur dianggap hanya bukit biasa, hingga para peneliti menggali lebih dalam. Lapisan demi lapisan, usia demi usia, semakin ke bawah semakin tua, dan semakin rumit. Bukan alam, tapi manusia yang menatanya. Strukturnya mengalahkan usia piramida Giza. Tapi mengapa sejarah diam? Apakah karena ia dibangun oleh mereka yang tak menulis? Di bawah tanah Gunung Padang terdapat ruang-ruang kosong yang belum dibuka. Beberapa percaya itu adalah ruang ritual yang digunakan untuk menyatu dengan alam semesta. Yang lain percaya itulah peninggalan dari bangsa yang lebih tua dari semua yang kita kenal. Mereka tidak menulis karena mereka mengukir waktu itu sendiri. Pada batu, pada gunung, pada langit. Sebuah bentuk komunikasi spiritual yang tak bisa dibaca oleh mereka yang kehilangan akar. Tahun-tahun berlalu. Kerajaan-kerajaan bangkit dan runtuh. Namun dalam naskah kuno Tiongkok dan catatan pelaut India, ada sebutan untuk tanah kaya di sebelah barat Jawa, Sinto atau Sunatala. Tempat emas, kayu manis, dan batu berharga datang dari gunung. Tapi mengapa tak ada catatan Jawa menyebut mereka? Apakah karena Sunda terlalu diam? Atau terlalu tua untuk dimengerti? Bayangkan, seorang pemuda Sunda kuno berjalan di antara batu-batu tegak, membawa sesajen dan doa kepada langit. Ia tidak tahu apa itu Majapahit. Ia belum pernah mendengar tentang India, apalagi agama dari barat. Tapi ia tahu cara menyelaraskan hidup dengan hujan, dengan tanah, dan dengan suara hati. Leluhur yang tidak tertulis di buku sekolah, tapi hidup dalam aliran sungai dan dalam bisik hutan yang kita abaikan. Ketika kerajaan Tarumanegara mulai melemah, seorang raja muda muncul Tarusbawa. Bukan penakluk, tapi pelindung. Ia memindahkan pusat kekuasaan ke pedalaman. Menjauh dari intervensi luar, ia tahu yang harus diselamatkan bukan hanya tanah, tapi warisan jiwa Sunda yang lebih tua dari istana. Di bawah kepemimpinannya, peradaban lama dilestarikan dalam sunyi, di balik hutan dan sungai yang tak pernah memihak sejarah. Linguistik modern mencatat beberapa kosakata Sunda kuno tidak memiliki padanan Jawa kuno. Bahkan dalam intonasi dan struktur, Sunda berdiri sebagai cabang tersendiri seolah berasal dari pohon yang berbeda. Apakah ini bukti bahwa bahasa Sunda lebih tua? Ataukah mereka memang berasal dari leluhur yang lebih dahulu bermukim di tanah barat? Bahasa, seperti batu, menyimpan memori. Dan kadang, suara paling tua adalah suara yang tak berubah. Banyak yang menyangka peradaban Sunda kuno telah hilang, tapi mereka hanya bersembunyi di dalam adat, di dalam kesenian yang tak pernah dipentaskan di istana, di dalam kisah rakyat yang tak tertulis. Sunda kuno tidak punah. Mereka bertransformasi jadi semangat yang hidup di sawah, di kecapi, di hujan yang disyukuri setiap sore. Bukan di buku sejarah, tapi di napas keseharian yang tak pernah meminta disebut agung. Sejarah ditulis oleh mereka yang menang. Dan ketika karijen-karijen Jawa tumbuh jadi pusat kekuasaan, nama-nama dari barat perlahan memudar. Bukan karena lemah, tapi karena memilih jalan sunyi, jalan akar, bukan mahkota. Kolonialisme kemudian memaksa narasi tunggal, mengangkat yang terdokumentasi, mengubur yang tak menulis, dan Sunda dipaksa menjadi bagian dari cerita orang lain. Ribuan tahun kemudian, para arkeolog
menggali bukan hanya tanah, tapi diam dari generasi yang tak sempat menjelaskan dirinya. Gunung Padang, Batu Jaya, dan jejak lainnya muncul dari perut bumi. Mereka tak bicara lantang, tapi bagi yang mau mendengar, mereka menyimpan cerita lain tentang peradaban yang lebih awal dari yang kita kira. Leluhur Sunda tak meminta dikenang, mereka hanya ingin hidup selaras dengan pohon, dengan angin, dengan detak bumi. Tapi kini, ketika zaman makin bising dan sejarah makin sempit, kisah mereka muncul kembali. Bukan untuk membanggakan masa lalu, tapi untuk mengingatkan bahwa yang tertua tak selalu terdengar, tapi ia selalu ada, menunggu dikenali. Apa yang kita sebut sejarah mungkin hanyalah sebagian kecil dari kebenaran. Yang ditulis, yang diajarkan, yang diabadikan, bukan selalu yang pertama terjadi. Bisa jadi, yang paling awal justru yang paling dilupakan. Karena ia tidak berteriak, karena ia tidak mencatat dalam prasasti, karena ia memilih bertahan di tubuh bumi dan napas adat. Sunda kuno adalah bukti bahwa diam pun bisa abadi. Mereka yang membangun Gunung Padang tidak menulis nama di batu. Mereka yang hidup di tanah barat tidak mendirikan dinasti yang disanjung dunia, tapi mereka meninggalkan sesuatu yang lebih kuat. Pemahaman tentang hidup, tentang harmoni, dan tentang bagaimana manusia bisa kecil di hadapan semesta, namun tetap berarti. Itulah warisan sejati yang tak lekang oleh waktu. Setelah semua yang kita gali, Gunung Padang yang lebih tua dari piramida, catatan Tiongkok yang menyebut Sunatala sebelum Jawa, dan bahasa Sunda yang berdiri sendiri sejak awal. Sulit untuk tidak mengakui satu hal. Sunda ada lebih dulu. Lebih tua bukan berarti lebih besar. Lebih tua bukan berarti menang. Tapi lebih tua berarti Sunda telah menyalakan api pertama saat yang lain belum mengenal cahaya. Dan hari ini kita hanya diminta satu hal, mengingat bukan untuk membanggakan masa lalu, tapi untuk menyadari betapa dalam akar kita. Kalau kamu percaya bahwa sejarah yang tersembunyi tetap layak disuarakan, like video ini, tulis pendapatmu di komentar, dan subscribe untuk terus menelusuri kebenaran yang nyaris terlupakan. Ya Allah, untuk setiap hati yang menonton video ini, yang haus akan ilmu, yang rindu pada kebenaran-Mu, berikanlah mereka cahaya dalam pencarian. Lembutkan hatinya dalam menyikapi sejarah, luaskan akalnya dalam memahami masa lalu. Jadikan kami semua bukan hanya penonton, tetapi juga penjaga warisan, penyambung hikmah, dan penutur kebenaran yang Engkau ridai. Jika ada kesalahan dalam lisan kami, tutupilah dengan ampunan-Mu. Jika ada kebaikan dalam niat kami, sebarlah ia seperti hujan yang menumbuhkan akal dan iman. Amin, ya Robbal Alamin.